modernisasi alat utama sistem persenjataan atau alutsista untuk TNI dan alat material khusus Almatsus untuk Polri merupakan hal yang penting bagi pembangunan sistem pertahanan dan keamanan yang kuat dan modern. Namun demikian, kondisi alutsista dan Almatsus saat ini masih belum memadai karena keterbatasan anggaran. Di sisi lain, problem transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan alutsista dan Almatsus juga menjadi masalah tersendiri. Pertanyaannya, bagaimana strategi dan upaya Bapak untuk memodernisasi alutsista dan Almatsus dengan tetap menjamin transparansi dan akuntabilitas di tengah keterbatasan anggaran negara? Baik, kesempatan pertama untuk menjawab kami berikan kepada calon presiden nomor urut 02, Bapak Prabowo Subianto. Waktunya 2 menit Bapak, ketika Bapak mulai berbicara. Silakan. Jadi pertahanan keamanan adalah sangat penting bagi suatu negara. Kekayaan suatu bangsa kalau nggak dijaga oleh suatu kekuatan pertahanan yang kuat, tidak mungkin. Kita ingat adagium dari Thucydides, ahli sejarah Yunani, 2500 tahun yang lalu, mengatakan bahwa the strong will do what they can and the weak suffer what they must. Yang kuat akan berbuat sekehendaknya, yang lemah harus menderita. Karena itu saya menilai pertahanan Indonesia terlalu lemah, jauh dari yang diharapkan. Kenapa? Karena kita tidak punya uang. Karena itu kita harus menjaga keuangan kita. Kemana keuangan kita? Keuangan kita, kekayaan kita, harta kita tidak tinggal di Indonesia. Karena itu kita lemah. Mau kita diplomasi apa? Ini duta besar di sini. Your Excellencies, welcome. Apakah kita sadar bahwa sebenarnya kita diejek? Dia senyum di depan kita, tapi we have nothing, we have no power. Menteri Pertahanan dulu, Pak Yuwono Sudarsono mengatakan kepada saya, I'm not the Indonesian Minister of Defense. I'm the Indonesian Defenseless Minister. Jadi, bagi saya, kita harus tingkatkan, pertama adalah anggaran pertahanan, tapi untuk itu kita harus membuat sistem, hentikan kebocoran, kurangi korupsi, rubah sistem sehingga kekayaan Indonesia tidak mengalir ke luar negeri. Ini masalah inti. Terima kasih. Kami mohon tenang. Baik, selanjutnya kesempatan berikutnya saya berikan kepada Capres nomor urut 01, Bapak Joko Widodo. Waktunya sama Bapak untuk menjawab 2 menit dan dimulai ketika Bapak berbicara. Silakan Bapak. Penting sekali yang namanya gelar pasukan yang terintegrasi. Artinya kita tidak Jawa sentris. Oleh sebab itu sudah saya perintahkan kepada Menhan dan Panglima untuk membangun Divisi 3 yang telah mulai ini bekerja, Divisi 3 Kostra di Goa, kemudian Komando Angkatan Udara di Biak, kemudian Armada 3 Angkatan Laut di Sorong. Ini sudah dalam proses pembangunan dan segera akan jadi. Saya juga telah memerintahkan untuk gelar pasukan di 4 titik penting. Gelar pasukan terintegrasi yaitu di Natuna sebelah barat, kemudian di Morotai sebelah timur, kemudian di Samlaki dekat Masela itu di sebelah selatan, dan kemudian di Biak. Apa yang kita harapkan dari gelar pasukan ini? Artinya titik-titik pinggir yang ada di negara ini semuanya terjaga. Dan juga perlu saya sampaikan bahwa yang namanya radar maritim kita,
radar udara kita ini sudah menguasai seluruh wilayah kita 100%. Karena ada 19 titik radar udara kita yang telah terkoneksi. Ada 11 titik radar maritim kita yang telah tersambung dan terkoneksi. Mengenai anggaran, juga perlu saya sampaikan, anggaran di Kementerian Pertahanan kita sekarang sudah 107 triliun. Nomor 2 setelah Kementerian PU. Artinya perhatian kita terhadap pertahanan ini juga bukan main-main. Bahwa masih ada yang proses, ada yang kurang, inilah yang harus kita perbaiki sebagai pemimpin. Saya optimis dengan penguasaan radar udara, radar maritim yang sudah 100%. Siapapun yang masuk ke teritori negara kita akan ketahuan. Akan ketahuan. Terima kasih Bapak. Baik, kita akan lanjutkan untuk Capres nomor urut 02. Silahkan menanggapi jawaban dari Capres 01 Bapak Joko Widodo. Waktunya 1,5 menit Bapak, silahkan. Jadi masalah pertahanan keamanan ini saya kira, maaf Pak Jokowi, mungkin Pak Jokowi dapat briefing-briefing yang kurang tepat. Jadi 107 triliun itu ya 5% dari APBN kita, 0,8% dari GDP kita. Padahal Singapura itu anggaran pertahanan 30% dari APBN-nya. 30%. 3% dari GDP mereka. Saya hanya mengatakan, saya pengalaman Pak di tentara, budaya ABS banyak Pak. Kalau ketemu Panglima, siap Pak, aman semua Pak, terkendali Pak, radar cukup Pak. Pak, tidak benar Pak, tidak benar. Jadi itu aja Pak, saya tidak menyalahkan Bapak. Ini budaya Indonesia, ABS, iya ABS. Jadi mohon kita kaji, pertahanan sangat penting. Kita tidak mau mengancam siapapun, tapi kita lemah Pak. Mungkin Menteri Terima Bapak kasih Bapak Prabowo Subianto. sudah beritahu nggak berapa habis, peluru, berapa kasih, hari Bapak. peluru kita perang. Sekali lagi cukup, waktunya habis. Terima kasih, baik. Baik, cukup. Harap tenang, kita lanjutkan kembali. Baik, saya akan lanjutkan kesempatan berikutnya untuk Capres nomor urut 01, Bapak Joko Widodo, untuk menanggapi jawaban dari Bapak Prabowo Subianto. Waktunya sama Bapak, 1,5 menit. Silakan. Saya melihat Pak Prabowo ini tidak percaya pada TNI kita. Saya yang sipil, saya sangat percaya kepada TNI yang kita miliki. Sangat percaya. Karena misalnya yang seperti tadi saya ceritakan di Natuna, saya lihat sendiri kok dibangun di sana. Di Sorong juga sudah mulai dibangun. Saya cek, ada benar barangnya. Tetapi yang paling penting menurut saya dalam rangka masih kurangnya anggaran pertahanan kita, ya kita bangun dengan cara investasi di bidang alutsista. Jangan belanja tapi investasi. Apa itu? Artinya setiap anggaran yang ada di Kementerian Pertahanan itu harus kita pakai untuk membangun industri alutsista kita. Baik berupa tank, kita telah memiliki tank Harimau. Kita juga telah memiliki kapal selam hasil kerjasama kita dengan negara lain yang namanya kapal selam Dadali. Karena kita belum siap untuk mengerjakan itu. Kalau investasi di bidang pertahanan ini terus kita lakukan. Saya yakin kita akan memiliki alutsista yang baik, tapi kita juga memiliki teknologi, menguasai teknologi dan bisa transfer of knowledge dari
yang sudah memiliki Terima teknologi kasih Bapak itu. Joko Widodo, waktunya sudah habis. Baik, kami mohon tenang, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Kita lanjutkan kembali, kami mohon.